menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya, Bapak-bapak. Yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Technische Hogeschool ke Bandung, itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam, jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur, Bu Megawati itu pernah diempat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Megawati itu diempat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Ya kan? Pak SBY jelas, doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nah, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi nggak sekarang tahu Pak lah. Jokowi punya titel baru, Telemajasa. Iya. Teleatika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia kalau ketemu Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak letakkan bohongnya. otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan, itu pemakzulan. Tapi kalau mundur. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video ini membahas polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut ini adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut dan kita lihat juga apa tanggapan netizen mengenai kasus ijazah palsu Joko Widodo. Yang pertama, tudingan ijazah palsu. Para narasumber dalam video ini mempertanyakan bagaimana keaslian ijazah pendidikan yang digunakan oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dengan klaim bahwa keduanya tidak memenuhi syarat kelengkapan untuk menjadi pemimpin negara.
Kritik terhadap otoritas, diskusi menyoroti bahwa kredibilitas otoritas yang menyatakan ijazah tersebut asli patut diragukan karena dianggap telah banyak melakukan kebohongan publik. Tuntutan penegakan hukum, terdapat desakan agar penegak hukum KPU dan pihak terkait seperti Rektor UGM diperiksa secara transparan jika terbukti terlibat dalam pemalsuan ijazah. Perspektif politik, beberapa narasumber mengaitkan isu ini dengan kewajiban moral dan ketatanegaraan, bahkan membahas mekanisme pemakzulan atau pengunduran diri jika syarat-syarat kepemimpinan tidak terpenuhi secara baik. Nah, secara keseluruhan mencerminkan kritik tajam dari pihak-pihak yang terus mendesak agar kejelasan mengenai latar belakang pendidikan para pemimpin negara segera dituntaskan demi keadilan dan kejujuran di Indonesia. Mengapa integritas pemimpin sangat penting? Integritas seorang pemimpin dianggap sangat penting karena berkaitan erat dengan kejujuran dan kepercayaan publik. Salah satunya narasumber menyatakan bahwa dalam kaidah ilmu hadis, jika seseorang atau perawi pernah terbukti tidak jujur, maka otoritasnya akan dipertanyakan. Hal ini ditegaskan kembali bahwa jika otoritas pemimpin bermasalah atau tidak jujur, maka kebijakan atau keputusan yang diambil bisa membahayakan seluruh republik. Selain itu, video tersebut juga menekankan bahwa ciri pemimpin yang baik adalah harus jujur, transparan, dan memberikan keteladanan bagi rakyatnya sendiri. Ketidakjujuran terutama terkait dokumen resmi seperti ijazah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap publik yang bisa merusak kepercayaan pada institusi negara. Siapa tokoh yang dibandingkan ijazah dalam hal kasus ijazah ini? Tokoh yang diduga memiliki ijazah palsu dan menjadi pokok pembahasan adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anaknya sendiri. Video tersebut secara spesifik mempertanyakan keaslian ijazah keduanya dan menuntut agar bukti pendidikan mereka ditunjukkan secara transparan. Apa kriteria pemimpin ideal menurut video? Kriteria pemimpin yang ideal terutama untuk posisi presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, jujur. Pemimpin harus memiliki kejujuran yang dianalogikan dengan pentingnya otoritas perawi dalam ilmu hadis. Jika seorang pemimpin terbukti pernah berbohong, maka kredibilitas dan otoritasnya akan dipertanyakan. Transparan, pemimpin harus bersikap terbuka, terutama dalam hal kelengkapan dokumen resmi seperti ijazah untuk memberikan keteladanan bagi rakyatnya. Memberikan keteladanan, pemimpin yang baik dinilai dari kemampuannya untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Mengapa posisi RT atau RW dijadikan contoh pemanding? Nah, posisi RT dan RW digunakan sebagai pemanding untuk menunjukkan perbedaan dan skala dampak dari sebuah masalah integritas atau kelengkapan syarat pendidikan seorang pemimpin. Menurut salah satu narasumber, jika masalah tersebut terjadi pada lingkup ketua RT atau wakil ketua RW, dampaknya hanya dirasakan oleh warga di lingkungan RT atau RW tersebut sehingga mungkin tidak akan menjadi persoalan besar. Namun, narasumber menekankan bahwa dalam hal kasus presiden dan wakil presiden, masalah integritas ini menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 285 juta jiwa, sehingga urgensi untuk menunjukkan keaslian dokumen pendidikan menjadi jauh lebih krusial dibandingkan jabatan tingkat lokal. Apa peran Rektor UGM menurut narasi video ini? Menurut peran Rektor UGM dalam hal kasus ijazah palsu Joko Widodo, yang pertama, pihak Rektor UGM disoroti karena dianggap terlibat dalam melindungi Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah tersebut. Berikut ini adalah poin-poin mengenai peran atau keterlibatan yang diklaim dalam video ini. Pertama, tuntutan pertanggungjawaban. Narator dan netizen dalam video mendesak
agar Rektor UGM diperiksa dan dipidana jika terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu tersebut. Kritik atas tindakan video menyatakan bahwa Rektor UGM dianggap terlalu gegabah dan melakukan perlindungan terhadap Presiden Joko Widodo. Dampak reputasi disebutkan pula bahwa jika Rektor UGM terbukti terlibat, maka hal tersebut dianggap telah merusak reputasi Universitas Gadjah Mada yang selama ini menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, mengapa kredibilitas perawi penting? Nah, dalam video tersebut analogi kredibilitas perawi dalam ilmu hadis digunakan untuk menekankan bahwa otoritas kebenaran sangat bergantung pada integritas yang menyampaikannya. Narasumber menjelaskan bahwa dalam kaidah ilmu hadis, sebelum menilai isi atau redaksi atau matan suatu hadis, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa sosok yang meriwayatkannya atau perawi. Jika perawi tersebut terbukti pernah berbohong atau dusta, maka seluruh materi yang disampaikannya akan ditolak secara otomatis. Analogi ini diterapkan kepada pemimpin, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jangan argumen bahwa jika seorang pemimpin sudah terbukti tidak jujur atau bermasalah otoritasnya, maka segala informasi atau klaim yang ia sampaikan atau termasuk mengenai ijazah tidak bisa dipercaya dan berpotensi membahayakan seluruh rakyat Indonesia di Republik ini. Mengapa bukti pendidikan tokoh lain dianggap asli? Mari kita lihat bagaimana bukti pendidikan tokoh lain dianggap asli. Bukti pendidikan tokoh lain dianggap asli karena terdapat bukti fisik atau riwayat pendidikan yang jelas dan dapat diverifikasi secara terbuka. Nah, berikut ini adalah rincian tokoh-tokoh yang disebutkan dalam video. Pertama, Bung Karno disebutkan riwayat pendidikannya berasal dari TH Bandung atau ITB. Yang kedua, Bung Hatta dikatakan bukti pendidikannya bahkan dipajang di University of Rotterdam. Pak SBY disebutkan dengan jelas gelar doktornya berasal dari IPB. Dan yang terakhir, Pak Habibie disebutkan dengan jelas riwayat pendidikannya berasal dari Jerman. Nah, untuk itu narator menyatakan bahwa untuk tokoh-tokoh tersebut status pendidikannya sudah sangat jelas dan clear dan asli, sehingga tidak perlu dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut lagi. Hal ini dikontraskan dengan kondisi ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang justru dianggap bermasalah oleh pembicara dalam video tersebut. Ya, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.